Halo Sobat Rebahan, bagaimana kabarnya? Sehat? Jadi, kali ini saya akan mempersembahkan cerita dari film Indonesia yang berjudul Aku Tahu Kapan Kamu Akan Mati. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, biar kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten ngalor film. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke alur filmnya. Gas. Film ini menceritakan seorang perempuan bernama Sienna yang tengah koma dan terbaring di rumah sakit. Dan tak lama kemudian ia pun meninggal. Pada saat Sienna akan dibawa ke ruang jenazah, para petugas pun dikejutkan dengan jasad Sienna yang hidup kembali. Para petugas itu pun langsung lari terbirit-birit karena sangat ketakutan. Sien beralih kepada Flo yang merupakan sahabatnya Sienna yang sedang bersedih atas kematian Sienna. Tiba-tiba saja ia mendadak merinding tidak karuan karena melihat hantu Sienna yang sedang duduk di depan asrama. Flo segera berlari menuju Neni dan Vina, mengatakan jika ada hantunya Sienna di halaman depan. Sienna mengatakan jika itu bukan hantu, kakinya masih menapak di tanah. Kemudian ia menjelaskan jika ia sempat koma dan kritis karena tersambar oleh petir. Ia mengaku jika ia telah mati suri, hidup kembali lagi dari kematiannya. Bertanya, "Oh gitu, kenapa tadi Sienna duduk di depan asrama kayak hantu?" Sienna menjawab, jika ia sedang mencari gelang persahabatannya yang hilang di depan halaman asrama. Untungnya ia menemukannya. Mereka bertiga yang merupakan sahabat Sienna pun sangat senang sekali karena Sienna tidak jadi meninggoy. Untungnya berita Sienna meninggoy belum terlalu luas dan hanya sebagian temannya saja yang mengetahui jika Sienna telah meninggal. Di sekolah terdapat seorang copan, cowok ganteng ya, yang agak mirip-mirip sama saya, bernama Brahma. Banyak ciwi-ciwi yang mengejar Brahma, namun dia hanya cuek dan hanya mencintai satu perempuan, yaitu Sienna. Saat Sienna sedang di toilet, dia mendengar suara perempuan menangis dan ternyata itu suara temannya yang bernama Aini. Ini terlihat sangat sedih dan banyak pikiran. Setelah itu ia dikejutkan dengan sesosok hantu yang berada di dalam kamar mandi bekas Aini pakai tadi. Saat semua siswa sedang upacara bendera, satu sekolah pun dibuat gempar dengan Aini yang bunuh diri dengan cara melompat dari gedung sekolah. Suasana pun menjadi tidak kondusif. Setelah itu Sienna mengaku kepada teman-temannya sebelum Aini bunuh diri, ia sempat melihat Aini menangis di toilet. Selain itu, ia juga melihat ada sosok hantu. Mereka pun bingung apa hubungannya kematian dengan hantu. Ketika jam istirahat, Sienna yang sedang duduk sendiri tiba-tiba dilabrak oleh Denisa. Diketahui Denisa ini mantannya Brahma, belum bisa move on. Padahal mah aku juga kalah ganteng padahal. Denisa nggak suka kalau Sienna dekat-dekat sama Brahma. Tiba-tiba saja si Brahma ini muncul dan ngajakin Sienna buat nonton bioskop nanti malam. Tapi karena Sienna tidak mau berurusan dengan yang namanya Denisa, akhirnya ia menolak ajakan Brahma. Malam hari pun tiba. Melihat ada sosok berpakaian putih di halaman asrama dan ternyata itu adalah ibu ngurus asrama yang lagi angkat jemuran. Malam pun semakin larut dan terlihat jika Sienna masih sibuk membaca buku. Ia pun dikejutkan dan diganggu oleh hantu anak kecil. Mereka berempat segera mencari tahu tentang hantu itu, walaupun mereka sangat ketakutan. Dan benar saja, hantu anak kecil itu memang ada dan hanya Sienna yang bisa melihatnya. Hantu tersebut terlihat sedang mengikuti Pak Somad yang merupakan satpam asrama. Setelah itu mereka kembali masuk ke kamar untuk tidur. Keesokan paginya, satu sekolah dibuat gempar kembali dengan kematian Pak Somad karena terkena serangan jantung. Mereka berempat sangat tidak menyangka karena kemarin mereka melihat jika Pak Somad masih sehat-sehat saja. Istri Pak Somad sangat sedih karena sekarang ia hanya tinggal sendiri dan anaknya juga sudah meninggal.
1 tahun yang lalu. Sienna sangat terkejut karena hantu anak kecil yang kemarin malam mengikuti Pak Somad itu adalah arwah anaknya. Mereka berempat semakin kebingungan apa hubungannya hantu dengan kematian Aini dan Pak Somad. Neni pun mencari jawaban di internet dan mendapatkan informasi mungkin saja hantu itu adalah kerabat yang sudah meninggal dan akan menjemput kerabatnya. Pun tak percaya dan mengatakan mana ada hantu yang mau menjemput manusia terus meninggal. Lalu Flo bertanya kenapa yang bisa melihat hantu cuman Sienna aja. Dan Neni menjawab karena Sienna pernah mati suri. Tapi Flo tetap tidak percaya. Pada saat belajar di kelas, Bu Fiona pun sedang menjelaskan tentang planet Mars. Dan Sienna melihat sosok hantu lagi, hantu anak perempuan. Dan tiba-tiba hantu itu pun menghilang. Karena Flo berisik, Bu Fiona bertanya ada apa di planet Mars. Ada hantu. Flo pun dihukum keluar dari kelas. Jam istirahat pun telah tiba. Ketua OSIS di SMA ini tampak sedang memberikan kartu undangan pesta ulang tahunnya kepada semua teman-temannya. Dan pesta ini akan dimulai nanti malam. Brahma dihampiri oleh temannya. Temannya mengatakan jika nanti malam Brahma harus datang ke tempat balapan motor. Karena nanti malam bakalan ada musuh bebuyutannya. Jadi Brahma harus menangin balapan motor kali ini. Lama dari itu, Denisa datang menghampiri Brahma dan mengajaknya untuk pergi pesta bersama. Namun Brahma menolak dan ia malah mengajak Sienna untuk pergi bersamanya ke pesta ulang tahun ketua OSIS. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Mereka semua segera berangkat ke pesta. Dan Sienna dijemput oleh Brahma yang menggunakan motornya. Adegan si boy ya mah. Sesampainya Brahma memberikan kado kepada Sienna dan menyuruhnya untuk dibuka besok saja. Ia pun akan memarkirkan motornya dulu. Betapa kagetnya ia ketika melihat sosok hantu di belakang motornya Brahma. Sienna segera memberitahu kepada teman-temannya jika ada hantu di belakang motornya Brahma. Tak lama dari itu, Denisa datang untuk melabrak Sienna kembali. Denisa melihat jika Sienna dibonceng oleh Brahma dan Denisa pun merebut kado Sienna yang diberikan oleh Brahma. Namun Sienna tidak mau dan mengatakan jangan merebut hak yang bukan milik lo bangsat, dan ia pun pergi. Beberapa menit kemudian Brahma pamit kepada Sienna untuk pulang duluan karena ada balapan yang harus ia ikuti. Sienna pun berusaha untuk menghalangi Brahma karena ia tidak mau jika Brahma mati. Namun hal itu sia-sia saja karena Sienna tidak berhak untuk mengatur-ngatur Brahma. Sienna masih tetap berusaha. Ia segera menaiki taksi dan menuju lokasi balapan motornya Brahma. Saat Brahma sedang balapan, Sienna sangat khawatir dan mengatakan jika Brahma akan mati. Sudah capek dan melihat Sienna. Katakan jika nggak ada orang yang bisa tahu kapan orang akan mati. Sienna menjawab jika dirinya bisa, karena dirinya bisa melihat apa yang orang lain gak bisa lihat. Dan nyatanya Brahma masih hidup dan berhasil mengalahkan musuh bebuyutannya. Dan ternyata Brahma harus mati dengan cara ditabrak. Sienna sangat sedih atas kematiannya Brahma. Dan ia terus memegang kado pemberian Brahma kemarin malam. Itu berisi boneka yang mengeluarkan suara. Ketiga orang sahabatnya sudah mulai bisa percaya jika Sienna bisa melihat hantu kapan orang akan mati. Tapi Flo masih ragu. Kemudian Flo bertanya nasib hantu anak kecil yang di sekolah waktu itu. Buktinya, ketika Sienna melihat hantu itu nggak ada tuh orang yang akan mati. Flo ini menjawab mungkin hantu itu masih mencari kerabatnya yang akan menjemput. Dan Flo masih tetap tidak mau percaya. Flo pamit ke belakang dan ia segera menelpon ibunya dan bertanya jika saudara yang meninggal cuman Rizka yang umurnya 10 tahun kan. Ibunya menjawab iya. Pun takut jika hantu anak perempuan yang ada di sekolah itu adalah Rizka yang akan menjemputnya. Lalu jujur kepada sahabatnya jika sebenarnya ia memiliki saudara yang sudah meninggal berumur 10 tahun. Ia takut jika akan mati dan ia meminta tolong kepada Sienna agar membujuk arwah Rizka untuk tidak menjemputnya. Tapi para sahabatnya tidak percaya begitu saja. Dan
Dan mungkin itu bukan arwahnya Rizka. Sekolah pun arwah anak kecil itu terus-menerus menampakkan diri kepada Sienna. Pada suatu ketika, Sienna melihat jika arwah Rizka berada di samping tubuhnya Flo yang sedang tidur. Ini Sienna mulai ketakutan jika arwah itu benar-benar saudaranya Flo, yang artinya Flo akan mati. Sienna, Neni, dan Pina pun memutuskan untuk diam-diam lebih ekstra menjaga dan mengawasi Flo dari semua hal yang bisa menyebabkan Flo mati. Dan hal ini jangan sampai diketahui oleh Flo agar Flo tidak ketakutan dan kepikiran. Yang mengancam nyawa Flo. Lu ngapain, Nen? Kenapa sih? Neni mendapatkan lagi informasi dari internet yang pertama, ada seseorang yang sama seperti Sienna. Orang itu pernah mati suri dan bisa melihat kapan orang akan mati. Dan informasi yang kedua, ada orang pintar yang bisa menolak kematian dan mungkin saja informasi yang kedua bisa menyelamatkan nyawanya Flo. Singkatnya, dengan penuh perjuangan mereka mendapatkan air dari orang pintar itu. Air itu dipercaya bisa menolak dari segala bala. Ketika air itu akan diberikan kepada Flo, tiba-tiba Denisa datang dan mengambil air itu. Dan karena keusilan Denisa in the gang, botol air itu pun harus pecah karena Sienna terjatuh. Sienna sangat marah karena untuk mendapatkan air ini adalah salah satu perjuangan yang sangat sulit. Mereka pun bertengkar 3 lawan 1 yang mengakibatkan kepala Sienna berdarah. Suasana pun menjadi ricuh. Neni dan Pina segera membawa Sienna ke kamar dan Flo akan mengambil kotak P3K untuk mengobati luka Sienna. Yang sedang mengambil kotak P3K pun diganggu oleh Denisa yang pada akhirnya Flo harus jatuh dari tangga dengan posisi kepala yang terbentur dengan sangat keras. Flo segera dilarikan ke rumah sakit. Sienna, Pina, dan Neni sangat sedih melihat sahabatnya terbaring dan sangat lemah. Flo mengatakan Sienna tidak usah sedih, dia baik-baik saja. Sienna gak usah takut karena bisa tahu kapan orang mati. Itu anugerah dan yang pasti kematian itu adalah takdir. Gak ada yang bisa menghindar dari namanya kematian. Sienna tidak bisa diam begitu saja. Ia segera menuju kepada orang yang sama dengannya, orang yang telah mati suri dan bisa tahu kapan orang akan mati. Sesampainya ia melihat jika orang itu telah buta. Orang itu mengaku jika ia takut, tetapi setelah ia membutakan matanya, ia sudah tidak bisa melihat kapan orang akan mati lagi. Sienna bertanya, apakah ada cara untuk menggagalkan kematian? Orang itu menjawab, tidak ada yang bisa menghindar dari kematian. Tapi ada hal yang bisa membuat Sienna lega, yaitu teman sahabatnya yang akan menuju kematian. Dengan itu sahabatnya akan pergi dengan tenang. Sienna segera pergi menuju rumah sakit kembali. Sampainya ia melihat Flo di kursi roda di lobi rumah sakit. Mereka pun berpelukan. Sienna mengatakan jika ia akan selalu menjaga Flo. Flo bilang gak usah, dia udah sehat kok. Dan Flo menitipkan gelang persahabatannya kepada Sienna. Karena takut kotor, soalnya Sienna itu anaknya bersih, rapi, dan rajin. Pina dan Neni pun datang dengan wajah sedih. Yang ternyata yang tadi itu adalah arwahnya Flo. Dan nyatanya Flo sudah meninggal. Kini Sienna sudah bisa menerima kelebihan yang ia miliki. Sienna sudah bisa membantu banyak orang. Banyak orang yang akan menuju kematian dengan ditemani oleh orang yang sangat dicintainya. Dan film pun selesai. Nah, buat yang nonton dari awal sampai akhir, simpulannya taruh di kolom komentar, oke? Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.